Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Saputra dengan NIM 12480300025. Saya dari kelas Sosiologi A. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mind map dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Nah, jadi di pertemuan pertama ini ada membahas dari fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Apa sih ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Lalu ada juga fungsinya, fungsi bahasa, yaitu untuk alat berkomunikasi, alat untuk berpikir, alat untuk mengekspresikan diri. Lalu dan juga bahasa ini bisa dijadikan sebagai alat berintegrasi, beradaptasi sosial, dan juga alat kontrol sosial. Lalu fungsi dari bahasa Indonesia sendiri ini yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, jadi kan kita terbagi dari beberapa daerah. Dari mungkin yang berbagai macam bahasa daerah juga dapat berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan bahasa kita, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Lalu ada ragam bahasa, yaitu cara kita berkomunikasi yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bisa berupa tulisan dan yang kedua bisa berupa lisan. Yang berupa lisan contohnya seperti saat kita mengobrol, berdiskusi, berbicara, berpidato, itu menggunakan ragam bahasa secara lisan. Lalu kalau contoh yang secara tulisan, yaitu seperti kita sedang menulis surat untuk seseorang di sana, bisa juga untuk menulis artikel dan juga untuk menulis laporan. Lalu berikutnya ada situasi pemakaiannya, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada formal, semi formal, dan juga non formal. Nah, kalau formal biasanya kita menggunakan bahasa secara formal untuk menghormati seseorang yang lebih tua dan yang lain-lain. Kalau non formal biasanya kita menggunakan bahasa non formal kepada teman sebaya kita. Lalu yang terakhir ada semi formal, yaitu biasanya digunakan saat kita menggunakan bahasa formal di mix dengan bahasa yang non formal untuk mencairkan suasana ataupun yang lain-lain. Nah, di pertemuan kedua ini kita ada membahas materi tentang menyimak dan membaca. Apa sih membaca itu? Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh sang penulis. Nah, jadi intinya kayak kita nyari pesan yang ada di dalam suatu jurnal atau artikel, kita harus membaca untuk mendapat atau untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh si penulis tersebut. Lalu berikutnya ada tujuan membaca, yakni untuk memperoleh informasi dan memahami isi bacaan. Lalu yang berikutnya ada teknik membaca, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada scanning, lalu ada skimming, dan juga ada SQ3R. Yang pertama ada scanning. Scanning, teknik membaca ini digunakan untuk mendapatkan suatu informasi secara lebih cepat dan akurat. Nah, kalau yang kedua itu ada skimming, yaitu untuk memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan yang lainnya. Lalu berikutnya yang terakhir ada SQ3R, yaitu yang berisi singkatan dari survey, question, read, recall, dan review. Lalu ada membaca gambar, dibagi menjadi 3 bagian seperti grafik, tabel, dan juga bagian. Yang pertama dari grafik. Grafik adalah gambar yang memungkinkan penyampaian ide yang kompleks, yang awalnya kompleks banyak menjadi dirubah menjadi sederhana. Lalu yang kedua ada tabel, yaitu suatu daftar yang berisi ikhtisar, sejumlah data informasi, baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Lalu yang terakhir ada bagian. Bagian yaitu adalah alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penulisan. Lalu langkah-langkah membaca kritis ada 2. Yang pertama, pahami isi bacaan, dan juga yang kedua, uji keakuratan sumber bacaan.
Lalu berikutnya ada menyimak. Apa sih menyimak itu? Menyimak yaitu kita memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan oleh si penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, di sini ada beberapa tingkatan menyimak. Yang pertama ada mengevaluasi, menginterpretasi, memberi reaksi, dan juga mendengarkan. Nah, contohnya kayak kita menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh si pembilang kepada kita. Lalu kita bisa mengevaluasi apa yang harus dilakukan ke depannya. Kita menginterpretasikan harus kayak gimana. Dan juga kita harus memberi reaksi yang setimpal oleh kita harus memberikan reaksi yang setimpal apa yang diberikan oleh si pembicara ini. Lalu ada beberapa tantangan dalam menyimak ini, yaitu misalnya seperti perhatian yang terbagi, ada gangguan tidak mengenakan atau mengindahkan pesan, lalu penilaian yang terburu-buru dan juga kurang pendengaran. Lalu berikutnya ada cara menjadi pendengar yang aktif supaya kita dapat menyimak teman atau seseorang yang ingin bercerita kepada kita. Yang pertama, kita harus memperhatikan kata kunci yang disampaikan oleh si pembicara tersebut kepada kita. Lalu yang kedua, menuliskan pertanyaan atau memberikan saat kita merasa kurang mengerti apa yang disampaikan oleh si pembicara. Dan yang terakhir, kita harus menyimpulkan dan memberi dia saran untuk menginformasikan bahwa kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak dan kita juga sebaiknya memberikan motivasi. Nah, berikutnya di pertemuan ketiga ini ada ringkasan dan ikhtisar. Nah, apa sih ringkasan? Ringkasan adalah memendekkan bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Langkah-langkah membuat ringkasan yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang si pengarang. Lalu, tujuan ringkasan ini yaitu untuk membantu mengetahui isi buku atau karangan panjang dalam waktu singkat. Lalu, berikutnya ada ikhtisar. Apa sih ikhtisar itu? Jadi, ikhtisar itu adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacananya. Nah, langkah-langkah membuat ikhtisar yaitu dengan membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli si pengarang harus dipertahankan. Nah, bentuk ikhtisar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagan, lalu kerangka, dan yang terakhir adalah kalimat. Lalu berikutnya ada resensi. Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu tujuan karya ilmiah ataupun karya tulis. Nah, tujuan resensi ini yaitu untuk memotivasi pembaca untuk membaca buku yang aslinya. Lalu yang kedua, sebagai sumber memberi informasi kelayakan suatu buku. Yang ketiga yaitu untuk memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Lalu yang terakhir yaitu menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan si penulis. Lalu unsur yang perlu diresensi yaitu ada jenis buku, identitas buku, penulis, penerbit, kapan tahun terbitnya, tebal halaman, dan juga harga. Dan yang terakhir adalah tujuan pengarang buku. Lalu ada kriteria seorang presentator. Yang pertama, penilaian harus jujur, penilaian harus objektif, memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik, dan yang terakhir yang dibahas dalam karya yang akan diresensi. Lalu di sini dituliskan langkah-langkah membuat resensi. Yang pertama, membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Bandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik yang sama. Lalu, buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Nah, berikutnya di pertemuan keempat ini kita akan membahas materi tentang diksi. Nah, diksi. Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana.
Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Untuk memilih kata yang tepat, diperlukan analisis dan pertimbangan. Nah, ada syarat ketetapan pemilihan kata. Konotasi dengan denotasi sinonim kata-kata yang mirip kata-kata abstrak, yang kata penghubung, yang berpasangan, kata umum, dan juga kata khusus. Lalu ada gaya bahasa yang berupa majas, gaya penutur menyampaikan maksudnya, dan dapat menyampaikan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Lalu ada konotasi dan denotasi. Apa sih denotasi? Denotasi adalah makna literal atau makna dasar dari sebuah kata tanpa ada tambahan makna lain. Sedangkan konotasi adalah makna tambahan atau asosiasi emosional dan kultural yang muncul dari kata tersebut dan di luar makna literalnya. Berikutnya ada idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Nah, contoh idiom ini, contoh pasangan serasa dalam bahasa adalah bertemu dengan dan juga dibacakan oleh. Itu adalah contoh idiom. Lalu ungkapan idiomatik, yaitu pasangan kata yang selalu muncul sebagai frasa. Nah, di materi yang kelima ini atau materi yang terakhir ada materi paragraf. Pengertian paragraf yaitu paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Ciri-ciri paragraf ini merujuk pada satu gagasan utama, beberapa informasi, dan juga bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Nah, biasanya di dalam paragraf ini terdapat kalimat topik. Kalimat topik itu biasanya terdapat dari awal, akhir, dan juga bisa dua-duanya sekaligus di awal dan akhir. Nah, ciri-ciri paragraf yang baik yaitu ada kesatuan, kepanduan, dan juga kelengkapan. Kesatuan merujuk pada kata kunci, kata ganti, dan juga kata transisi ataupun konjungsi. Nah, kesatuan ini fokus pada gagasan utama atau gagasan sederhana. Contoh paragraf yaitu seperti ini. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, keberagaman budaya dan keindahan alamnya, seperti pantai, gunung, dan hutan tropis, menjadikan Indonesia destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, terutama kepada Ibu Nenden. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mind map, dalam saya berbicara. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.